Jadi selain disebut sebagai Masjid Al-Musholla atau masjid tempat sholat, masjid ini juga dinamakan dengan Masjid Al-Ghamamah. Kenapa dikatakan Masjid Al-Ghamamah? Karena halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah di pagi hari ini setelah melaksanakan sholat subuh, saya berada di kota Madinah Al-Munawwarah atau di Masjid Nabawi. Dan hari ini saya tepat berada di samping Masjid Al-Ghamamah, yaitu di samping Masjid Nabawi, kurang lebih berjarak sekitar 300 meter. Nah, di sini di tempat ini, khususnya di Masjid Al-Ghamamah ini, saya akan mengungkapkan sedikit sejarah bagaimana sejarah daripada Masjid Al-Ghamamah ini atau Umar bin Khattab ini. Oke, sebelum saya melanjutkan videonya, jika Anda suka video ini silahkan klik like, subscribe, hidupkan loncengnya, insya Allah akan ada video terbaru dan menarik lainnya untuk Anda. Oke guys, kita langsung saja melihat. Inilah tempat Masjid Al-Ghamamah atau yang dikenal dengan Masjid Umar bin Khattab yang dinisbatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sebelum saya sedikit mengisahkan tentang sejarah daripada Masjid Al-Ghamamah ini, kita bisa melihat di sini banyak para TKW Arab Saudi ya. Kemudian juga para mukimin, khususnya orang-orang atau wanita-wanita yang berkulit hitam. Mereka memanfaatkan waktu berada di tempat ini untuk sekedar melihat Masjid Al-Ghamamah, bahkan juga berfoto-foto. Dan situasi di tempat ini ba'da subuh tidak begitu ramai ya sahabat ya. Kemudian juga di sini juga termasuk adalah taman ya, dimana mereka pada pagi hari biasanya duduk santai, sore hari juga, bahkan juga malam hari. Nah, sambil melihat situasi serta kondisi di tempat ini, jadi ini adalah Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah, jadi pelaksanaan setelah hari raya disunahkan untuk di lapangan terbuka atau di masjid. Dan salah satu tempat yang biasanya digunakan oleh Rasulullah mendirikan sholat Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, adalah di lapangan yang terletak di kawasan Al-Manaka ini. Jadi ini, lokasi ini terletak atau berjarak sekitar 300 meter daripada Masjid Nabawi ya. Nah, sebagai bentuk rasa hormat sahabat yang berada di rumah atas kebiasaan Rasulullah sering mendirikan sholat ya di tempat tersebut, maka didirikanlah sebuah masjid yang diberi nama dengan Masjid Al-Musholla. Jadi masjid ini diberi nama dengan Masjid Al-Musholla. Al-Musholla artinya masjid sebagai tempat sholat. Jadi disinilah Rasulullah mendirikan sholat baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita bisa melihat di sini teman-teman yang berada di rumah, masjidnya cukup besar ya, yang sampai sekarang masih kita bisa melihat filosofi sejarah daripada Masjid Al-Ghamamah Umar bin Khattab ini. Kemudian di samping itu juga ketika Abu Hurairah juga pernah menjelaskan bahwa setiap kali Rasulullah melewati bahkan melintasi Masjid Al-Ghamamah ini, Rasulullah selalu menghadap kiblat. Beliau selalu menghadap kiblat, tidak lupa juga beliau berdoa, bahkan juga sholat di tempat ini. Kemudian Masjid Al-Musholla ini dikenal sebagai Masjid Al-Ghamamah.
Teman-teman yang berada di rumah, Masjid Al-Ghamamah ini terletak di depan Pasar Tamar atau Pasar Korma ya, yang sekarang letak daripada Masjid Al-Ghamamah ini tentu berdampingan dengan Masjid Nabawi. Selain itu, kalau kita bisa melihat di tempat ini, di depan ini Masya Allah, jadi kaum wanita ini banyak yang menghabiskan waktunya untuk berfoto. Bahkan juga para petugas juga ada yang membuka pintu daripada Masjid Al-Ghamamah ini setiap waktu sore atau habis asar untuk kaum ibu-ibu yang penasaran kepingin melaksanakan sholat sunnah yang ada di dalam Masjid Al-Ghamamah ini. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, jadi selain disebut sebagai Masjid Al-Musolla atau masjid tempat sholat, masjid ini juga dinamakan dengan Masjid Al-Ghamamah. Kenapa dikatakan Masjid Al-Ghamamah? Karena Al-Ghamamah itu artinya adalah awan yang mendung. Menurut sejumlah riwayat atau menurut sejumlah sejarah mengatakan tempat ini ketika Rasulullah mendirikan sholat sunnah istisqa atau sholat sunat minta hujan. Jadi hujan yang dimaksud pada waktu itu adalah hujan yang sangat lebat, hujan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengguyur umat Islam pada waktu itu ketika Rasulullah selesai melaksanakan sholat sunnah istisqa, kemudian berdoa minta hujan di tempat ini. Dan terlihat di tempat ini ketika Rasulullah selesai berdoa, awan-awan mendung semua sehingga turun hujan lebat, sehingga dikenallah atau disebutlah nama masjid ini dengan nama Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Awan atau awan mendung ya. Jadi itulah riwayat singkat daripada Masjid Al-Ghamamah ini, teman-teman yang berada di rumah. Masjid Al-Ghamamah yang oleh Rasulullah SAW dinisbatkan kepada Umar bin Khattab, bahwa tempat ini pernah dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat sholat, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha oleh Rasulullah dan para sahabat. Oke teman-teman yang berada di rumah, begitulah sedikit riwayat singkat daripada Masjid Al-Ghamamah ini. Mudah-mudahan tayangan video ini insya Allah memberikan manfaat dan menghibur Anda yang berada di rumah. Saya Farid Rizky 25 undur diri. Jika Anda suka video ini silahkan klik like, subscribe, dan share ke media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.